Cara mengatur gaji harian agar tak cuma numpang lewat. Mengatur keuangan penting dilakukan setiap orang, termasuk kamu yang menerima upah atau gaji harian. Tujuannya untuk membantu perencanaan anggaran agar pengeluaran sesuai dengan pendapatan. Pemilik upah harian ini bisa disebut pekerja harian, buruh harian, atau freelancer. Contohnya, buruh bangunan, petani, ojek online atau supir taksi online, asisten rumah tangga, freelancer, dan lainnya. Mereka tidak terikat kontrak kerja. Sedangkan upah diberikan berdasarkan kehadiran atau pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji harian biasanya tak sebesar gaji bulanan. Misalnya rata-rata upah harian berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru. Seperti buruh tani sebesar Rp56.000 per hari. Sementara buruh bangunan mengantongi upah harian Rp85.000 per hari. Dengan penghasilan segitu, jika tidak dikelola dengan baik, pasti langsung ludes. Kita sendiri sudah tahu harga kebutuhan dan barang semakin mahal. Pada dasarnya, mengatur keuangan gaji harian dengan bulanan atau mingguan sama saja. Kamu harus mengelola sedemikian rupa supaya tidak besar pasak daripada tiang. Nomor 1. Buat rencana pengeluaran, utamakan kebutuhan. Dalam mengatur keuangan, kamu perlu membuat rencana pengeluaran yang jelas. Pengeluaran diprioritaskan memenuhi kebutuhan utama, seperti makan dan minum, transportasi, cicilan utang dan tagihan, sewa kos, investasi atau tabungan, dana darurat, dan asuransi. Penganggaran keuangan harian dapat menjadi cara mengumpulkan uang untuk kebutuhan bulanan. Contoh kebutuhan yang pembayarannya bulanan, sewa kos, tagihan listrik atau air, cicilan utang. Kamu dapat membuat persentase seperti rumus mengatur keuangan. Misal 40% dari gaji untuk kebutuhan sehari-hari, alokasi 30% untuk bayar utang, 20% untuk masa depan, dan 10% beramal. Nomor 2. Langsung pisahkan sesuai pos anggaran saat terima gaji. Setiap kali mendapatkan gaji atau upah, segera bagi-bagi sesuai pos anggaran masing-masing yang telah dibuat. Tidak ada kata menunda, karena hal tersebut bisa mengakibatkan uang terpakai di luar rencana. Gaji keburu habis dan kamu tidak mengalokasikan sepeser pun untuk rencana pengeluaran tersebut. Jadi, kamu harus disiplin dengan anggaran keuangan yang sudah disusun. Nomor 3. Investasi dan dana darurat tak boleh ketinggalan. Berapapun gaji harian yang kamu peroleh, sisihkan sebagian untuk masa depan. Seperti asuransi, investasi atau tabungan, serta dana darurat. Dana darurat buat berjaga-jaga kalau kamu sedang mengalami kondisi gawat, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, upah berkurang, dan keadaan mendesak lainnya. Sedangkan asuransi sebagai proteksi atau perlindungan finansial dari risiko hidup yang dapat terjadi kapan saja, seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, dan sebagainya. Investasi menjadi jalan untuk mengembangkan uang. Jadi, kamu punya aset yang bekerja untukmu sehingga dapat menghasilkan uang. Tabungan bisa dijadikan alternatif investasi. Tujuannya sama-sama untuk mempersiapkan masa depan keuangan yang mapan. Jika keuangan pas-pasan, kamu dapat memilih mana yang lebih dibutuhkan. Nomor 4. Catat setiap realisasi pengeluaran. Begitu sudah terencana dengan baik, realisasinya tidak boleh menyimpang. Oleh sebab itu, catat setiap uang yang sudah kamu belanjakan dengan rinci setiap harinya. Buat daftar realisasi pengeluaran terpisah. Dengan begitu, akan ketahuan apakah pengeluaran sudah berjalan dengan rencana atau meleset karena ada kondisi tidak terduga. Misalnya, di tengah jalan ada kondangan, menjenguk tetangga sakit atau melahirkan, harga sewa kos naik, dan lainnya. Nomor 5. Lakukan evaluasi anggaran. Meski kamu membuat anggaran harian, tetap harus melakukan evaluasi. Bisa evaluasi harian, mingguan, atau sekaligus setiap bulan. Cek apakah anggaran dan aliran uang sudah ideal atau malah jauh dari ideal. Mana pengeluaran yang membengkak, kebutuhan sehari-hari yang masih tersedia, sehingga hari atau bulan berikutnya bisa lebih mengontrol belanja. Nomor 6. Hindari impulsif. Berhati-hatilah terhadap pembelian impulsif. Beri diri Anda waktu untuk berpikir sebelum melakukan pembelian yang besar atau tidak direncanakan.
Hindari impulsif berarti menghindari tindakan atau keputusan yang diambil secara tiba-tiba tanpa pertimbangan yang matang atau tanpa merencanakan terlebih dahulu. Dalam konteks keuangan, hindari impulsif berarti menghindari pembelian atau pengeluaran yang dilakukan secara mendadak tanpa memikirkan dampak jangka panjang atau apakah pengeluaran tersebut masuk akal dalam rencana keuangan Anda. Pembelian impulsif seringkali dipicu oleh emosi, dorongan mendadak, atau pengaruh dari lingkungan sekitar, seperti iklan atau teman-teman. Contohnya, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan hanya karena ada diskon besar-besaran di toko atau karena melihat sesuatu yang menarik secara tiba-tiba. Nomor 7. Buat batasan pengeluaran. Tetapkan batas maksimal untuk pengeluaran harian dalam kategori tertentu. Misalnya, Anda bisa membatasi pengeluaran makanan di luar rumah atau hiburan. Membuat batasan pengeluaran berarti menetapkan jumlah maksimal atau batas yang Anda izinkan untuk dihabiskan pada kategori tertentu dalam rencana anggaran Anda. Ini bertujuan untuk mengontrol pengeluaran Anda dan memastikan bahwa uang yang Anda keluarkan tetap sesuai dengan tujuan keuangan dan anggaran yang telah Anda tetapkan. Contoh, jika Anda menetapkan batasan harian Rp300.000 untuk pengeluaran makanan di luar rumah, Anda akan membatasi diri Anda untuk tidak menghabiskan lebih dari jumlah itu dalam satu hari. Jika Anda telah mencapai batas tersebut, Anda akan lebih cermat dalam memilih tempat makan atau mengambil keputusan untuk memasak di rumah. Nomor 8. Prioritaskan pengeluaran. Identifikasi pengeluaran yang paling penting dan tidak dapat dihindari, seperti tagihan listrik atau air, sewa, dan kebutuhan dasar. Pastikan pengeluaran-pengeluaran ini didahulukan sebelum menghabiskan uang untuk hal-hal lain. Sebagai contoh, pastikan tagihan-tagihan tetap terbayar sesuai jadwal sebelum Anda menghabiskan uang untuk hiburan atau makan di luar. Nomor 9. Berbelanja jika memang dibutuhkan. Tahan diri sebelum membeli sesuatu berarti mengambil waktu untuk berpikir dengan matang sebelum membuat keputusan pembelian. Ini melibatkan pertimbangan atas kebutuhan, anggaran, dan nilai dari barang atau layanan yang akan dibeli, sehingga menghindari pembelian impulsif atau yang tidak perlu. Dengan tahan diri, Anda dapat memastikan bahwa keputusan pembelian Anda didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan tujuan keuangan dan pribadi Anda. Nomor 10. Menghindari penggunaan kartu kredit berarti membatasi atau mengurangi penggunaan kartu kredit dalam kegiatan pembelian sehari-hari. Ini bertujuan untuk mencegah akumulasi utang yang tidak terkendali dan meminimalkan risiko terjebak dalam siklus utang yang sulit dilunasi. Dengan menghindari penggunaan berlebihan kartu kredit, Anda dapat mengendalikan pengeluaran Anda, mengelola keuangan dengan lebih baik, dan menghindari biaya bunga yang tinggi jika saldo tidak dilunasi sepenuhnya pada setiap siklus pembayaran. Nomor 11. Coba berhemat dalam hal transportasi. Coba berhemat dalam hal transportasi berarti mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang terkait dengan perjalanan atau transportasi sehari-hari. Ini bisa melibatkan memilih opsi transportasi yang lebih efisien dan ekonomis, seperti menggunakan transportasi umum, berbagi perjalanan dengan teman atau keluarga, atau mempertimbangkan alternatif seperti bersepeda atau berjalan kaki jika memungkinkan. Dengan berhemat dalam hal transportasi, Anda dapat mengurangi biaya bahan bakar, parkir, dan pemeliharaan kendaraan, serta berkontribusi pada upaya mengurangi polusi udara dan lalu lintas. Nomor 12. Batasi berbelanja secara online. Batasi berbelanja secara online berarti mengontrol atau membatasi frekuensi dan jumlah pembelanjaan yang dilakukan melalui platform online, seperti situs web atau aplikasi e-commerce. Tujuannya adalah untuk menghindari pembelian impulsif, mengelola anggaran dengan lebih baik, dan menghindari akumulasi barang-barang yang tidak perlu. Dengan membatasi berbelanja online, Anda dapat memastikan bahwa setiap pembelian didasarkan pada kebutuhan nyata dan pertimbangan yang matang, serta membantu menjaga keseimbangan keuangan Anda. Nomor 13. Hindari utang baru. Berarti Anda sebaiknya tidak menambah utang baru ke dalam keuangan Anda jika tidak diperlukan atau jika Anda tidak mampu mengelolanya dengan baik. Ini berarti Anda harus berhati-hati sebelum mengambil pinjaman baru atau melakukan pembelian dengan kredit.
Mengambil utang baru, seperti pinjaman pribadi, kartu kredit, atau pinjaman otomotif, berarti Anda harus membayar kembali jumlah tersebut dengan bunga atau biaya tambahan. Ini dapat mempengaruhi aliran kas bulanan Anda karena Anda harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar cicilan. Nomor 14. Menyimpan untuk tujuan khusus. Berarti Anda dengan sengaja mengalokasikan sebagian dari pendapatan Anda untuk ditabung atau diinvestasikan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bisa berupa impian, rencana, atau kebutuhan spesifik yang ingin Anda wujudkan di masa depan. Dengan cara ini, Anda memiliki sumber dana yang sudah disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, pendidikan, menyimpan untuk pendidikan sendiri atau anak-anak bisa membantu Anda mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk biaya kuliah atau pendidikan lainnya. Yang kedua, pembelian besar. Jika Anda ingin membeli barang mahal seperti mobil, rumah, atau peralatan elektronik, menyimpan uang untuk tujuan ini akan membantu Anda mengumpulkan dana yang diperlukan.